Halo semuanya, balik lagi di Official Komplit Selular bersama saya Ijay. Dan kali ini kita bakal adu lagi nih, yaitu dari Vivo Y35 dan juga ada Samsung A23. Yang dimana dari kedua HP ini dari brand yang berbeda ya. Setelah kalau misalkan kemarin Vivo Y35 ini dibandingin sama Vivo Y33T, dan kali ini kita bakal adu lagi nih, yaitu dari Vivo Y35 dan juga Samsung A23. Dan buat harganya sendiri, buat kedua HP ini bisa dibilang sama di harga 3 jutaan ya guys ya. Tapi kira-kira bakal gimana sih kalau misalnya kita adu dari segi kamera dan juga dan sebagainya, dari segi isinya dari kedua HP ini. So, tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Oke, yang pertama langsung aja di sini kita bakal bahas dari segi harganya dulu. Dari harganya sendiri buat kedua HP ini sama-sama di 3 jutaan. Tapi buat Vivo Y35 ini dia dibanderol di harga 3.399 di varian 8/128 GB. Sementara yaitu Samsung A23 nih, dia harganya lebih murah 100.000, 3.299, tapi variannya sendiri masih di bawah ya, yaitu di varian 6/128 GB. Kalau misalkan mau di varian tertingginya di 8/128 GB, dia harganya kalau nggak salah di 4 jutaan ya guys, yang nambahnya sekitar 1 jutaan buat nambah RAM yang nambahnya sendiri 2 GB. Tapi kalau dari segi harga nih, apalagi buat Vivo Y35 ini dia 3,399, bedanya memang 100.000 dari Samsung A23. Tapi kalau misalnya dilihat lagi dari varian RAM-nya, buat Vivo Y35 ini dapat di varian RAM 8, sementara buat Samsung A23 ini dia ada varian di 6 di harga 3 jutaan ya, yang mirip-mirip. Tapi kalau misalkan saya harus ngasih nilai nih, kalau misalkan dibandingkan dari harganya, jelas-jelas Vivo Y35 ini terlihat lebih worth it. Karena balik lagi ya, kalau misalkan dilihat dari harga dan juga di variannya, Vivo Y35 ini cuma nambah 100.000 tapi dapat di 8/128 GB dibandingkan Samsung A23 yang masih di 6/128 GB, walaupun lebih murah 100.000 aja. Ya kalau misalkan ngambil di 8/128 GB nambahnya sekitar 1 jutaan ya guys ya. Jadi gimana menurut kalian? Kalian lebih suka yang mana? Jadi kalau misalkan saya pribadi sih, saya bakal ngasih poin di Vivo Y35, 1 poin buat Vivo Y35. Di sini saya bakal bahas dari segi bodinya, yang dimana dari segi bodinya sendiri buat Vivo Y35 ini dia beratnya ada di 188 gram dan ketebalannya sendiri dia ada di 8,28 mm ya kalau misalnya dilihat dari pinggir-pinggirannya sini. Dan buat Vivo Y35 juga dia ada sertifikasi yang namanya IPX54. Sementara Samsung A23 dia beratnya lebih berat, yaitu dapat di 195 gram, dan buat ketebalannya sendiri bisa dibilang lumayan lebih tebal dibandingkan Vivo Y35, yaitu dapat di 8,4 mm. Nah, kalau misalnya dari segi desain nih ya, kita bahas bagian desainnya. Ya, kedua HP ini juga sama-sama oke, apalagi Samsung ini kelihatannya simple dan juga elegan, apalagi warna peach-nya ini kece banget buat para ciwi-ciwi. Mungkin kalian bakal suka ya. Vivo juga dia berinovasi di bagian bodinya. Ya, berinovasi yang dimana dia ada bingkai kotaknya dan ada tekstur X kayak gitu lah, tekstur kotak-kotak dari bodinya sendiri ya. Nah, kalau misalnya dilihat dari bodinya nih ya, dari kedua HP ini Vivo Y35 ini lebih terasa enak gitu, apalagi udah anti gores dan juga anti sidik jari, anti caplakan sidik jari dibandingkan Samsung A23 yang dia tuh gampang kotor banget dari bodinya yang glossy. Sementara buat Vivo Y35 ini dia bentuknya doff dan juga laki gitu kesannya ya. Bodinya ini mirip-mirip kayak Oppo Glow Design kalau dari HP Oppo-nya. Dan kalau misalkan dilihat lagi, kalian lebih suka yang mana? Kalau saya pribadi sih, saya bakal milih Vivo Y35 ya, dari segi bodinya. Ya kalau misalkan dilihat dari segi bodi ya, walaupun dari Samsung A23 ini dia bakal gampang kan sidik jari, masih bisa dipakai yang namanya casing ya. Mungkin casing transparan juga udah oke sih. Tapi balik lagi, kalau misalkan saya harus ngasih nilai ya dibandingkan dua HP ini, saya bakal milih Vivo Y35 sih, karena balik lagi ya, dia anti yang namanya ninggalin caplakan jari dan juga anti gores. Jadi nggak perlu nambah soft case lagi, yang dimana kalau nambah soft case lu bakal kelihatan lebih tebel lagi ya guys ya. Jadi 1 poin buat Vivo Y35.
Nah, setelah tadi kita masuk di bagian bodinya dan juga desainnya, sekarang kita masuk di bagian layarnya, yang dimana buat layarnya sendiri bisa dibilang kelihatan beda ya. Kita bahas dari segi desain layarnya dulu, yang kalau dilihat ya ini mirip-mirip karena dari bezel dan juga dagunya ini kelihatan tebal, dan kedua HP ini juga masih sama-sama pakai water drop kamera ya. Emang sih buat kedua HP ini emang gak kesannya premium, tapi yang jelas buat Vivo Y35 ini dia dapat di lebar layar 6,58 inch, IPS LCD, dan juga udah Full HD plus 90 Hz pula. Sementara buat lawannya yaitu Samsung A23, dia juga sama-sama ya, dapat di 6,6 inch, bahkan lebih lebar beberapa inch, PLS LCD, dan juga dia udah 90 Hz. Buat kedua HP ini ya bisa dibilang IPS dan PLS ini agak-agak mirip ya. Dan buat kedua HP ini juga sama-sama udah dapat 90 Hz dan juga udah Full HD. Ya kalau misalkan kita lihat dari lebar layarnya ini ya, kalau misalkan dilihat-lihat Samsung A23 ini emang lebih lebar dibandingkan Vivo Y35 ini. Jadi kalau misalkan saya harus ngasih nilai, walaupun keduanya ini sama-sama dapat 90 Hz dan juga Full HD, tapi balik lagi kalau misalkan dilihat dari keunggulannya masing-masing, Samsung A23 ini bakal lebih unggul karena dia dapat di 6,6 inch IPS LCD. Jadi saya bakal kasih 1 poin buat Samsung A23 dari segi layarnya ini ya. Nah, setelah tadi kita bahas di bagian layarnya, yaitu sekarang kita bakal bahas di bagian chipsetnya, yang dimana buat chipsetnya ini lagi-lagi buat kedua HP ini sama ya kayak episode sebelumnya, yang Vivo Y35 dan juga Vivo Y33. Buat kedua HP ini dia pakai Snapdragon 680. Dan ya buat 680 ini balik lagi ya, emang udah oke buat main game juga udah bisa. Tapi ya game-game ringan, bukan game yang hard, karena buat di setting buat multitasking, karena Snapdragon 680 settingnya kayak gitu ya, bukan buat main game. Buat performanya sendiri buat kedua HP ini juga udah oke banget. Tapi di sini buat Vivo Y35 dia dapat extended RAM yang dimana bisa dapat di 8GB extended RAM-nya. Jadi bawaannya 8GB dan juga plus 8GB lagi, jadi ada di 16GB RAM-nya, tapi itu extended ya, bukan RAM beneran. Jadi bisa dibilang itu RAM-raman lah kalau saya bilang. Tapi kalau misalnya dilihat dari performanya buat kedua HP ini bakalan sama-sama aja. Jadi kalau misalnya saya harus ngasih poin tanpa basa-basi lagi, saya bakal ngasih 1 poin di kedua HP ini. Jadi buat Samsung A23 dan juga Vivo Y35 ini dapat 1 poin dari saya. Nah, emang sih kalau misalnya kita bahas dari segi chipset yang sama itu emang kurang panjang rasanya ya, karena nggak ada yang bisa bakal dibahas lagi, apalagi Snapdragon 680 ya, segitu-gitu aja. Dan kita langsung beralih di bagian kameranya, yang dimana kalau misalnya dilihat dari kameranya ini kelihatan beda banget. Buat Vivo ini ada 2 benjolan besar ya, sementara buat Samsung A23 ini dia ada banyak tompelnya gitu. Nah, kita bakal masuk di Vivo Y35 yang dapat di triple kamera dengan kamera utamanya 50 megapiksel dan masing-masing 2 megapiksel buat makro dan juga bokehnya, dan dapat di 1080 pixel 30 fps buat videonya. Nah, buat kamera depannya sendiri buat Vivo Y35 ini dia dapat di 16 megapiksel dan buat videonya sendiri dapat di 1080 pixel 30 fps aja. Sementara nih buat lawannya sendiri yaitu Samsung A23, dia dapat di quad kamera dengan kamera utamanya di 50 megapiksel dan 5 megapiksel buat ultrawide dan masing-masing 2 megapiksel buat bokeh dan makronya. Buat videonya sendiri juga sama, dia dapat di 1080 pixel 30 fps aja. Tapi di sini di kamera depannya buat Samsung A23 ini dia dapat di 8 megapiksel 1080 pixel dan juga 30 fps aja ya. Tapi di sini dari kameranya juga udah kelihatan bedanya ya. Buat Vivo sendiri dia diunggulin di kamera depannya, tapi di Samsung A23 ini dia dapat di ultra wide nya yang dapat di 5 megapiksel. Kalau misalkan dilihat dari segi fotonya sendiri ya, buat kedua HP ini saya lebih suka dari Samsung A23,
yang dimana dia dapat di ultra wide juga, dan juga dari hasil fotonya sendiri detailnya lebih terasa dari Samsung A23 dibandingkan Vivo Y35. Ya semuanya balik lagi tergantung selera masing-masing. Tapi kalau misalkan saya harus ngasih poin ya buat kedua HP ini, saya bakal ngasih poin di Samsung A23 karena dia dapat di ultra wide nya. Apalagi di harga 3 jutaan tapi nggak dapat ultra wide itu agak sayang aja gitu ya. Karena buat Samsung sendiri ya emang biasanya dia pakai quad kamera sih. Jadi buat hasilnya sendiri juga saya lebih suka Samsung A23 dibandingkan Vivo Y35. Cuma balik lagi tergantung kalian. Tapi kalau misalkan saya harus ngasih poin, jadi Samsung A23 ini bakal saya kasih 1 poin dari saya. Nah, setelah tadi kita bahas dari kameranya, sekarang kita bahas dari baterainya nih. Yang dimana buat kedua HP ini sama-sama dapat di 5000 mAh, tapi di sini buat fast charge-nya sendiri beda ya. Buat Vivo Y35 ini dia dapat di 44 watt fast charge. Sementara buat Samsung A23 ini dia dapat di 25 watt fast charge. Dan emang kedua HP ini udah sama-sama kenceng sih, tapi kalau misalnya kita bahas dari dia siapa yang lebih kenceng, yaitu Vivo Y35 yang dimana dia dapat di 44 watt fast charge kayak gitu dibandingkan Samsung A23 yang masih 25 watt. Jadi langsung aja di sini Vivo Y35 ini bakal saya kasih 1 poin dari saya. Nah, kalau kesimpulannya buat kedua HP ini, kalau misalnya dilihat dari poinnya ya, Vivo Y35 ini dia lebih unggul 4 poin dibandingkan Samsung A23 ini, dia dapat di 3 poin. Karena ya balik lagi sih, buat kedua HP ini emang sama-sama punya keunggulannya masing-masing. Apalagi Vivo Y35 ini saya bisa bilang sih dia ada upgrade ya dari versi sebelumnya, yaitu Vivo Y33. Jadi kalau misalnya kalian mau upgrade dari Vivo Y33 ke Vivo Y35 ini worth it banget nih, karena harganya sendiri 3.399 dan dia udah dapat 90 Hz, apalagi kameranya juga udah lumayan, dan apalagi buat baterainya dia dapat di 44 watt fast charge-nya ya. Dibandingkan Samsung A23 ini dia masih bisa terbilang baru, tapi masih lebih lama Samsung A23. Jadi Samsung A23 ini bisa dibilang agak lama ya rilisnya ya dibandingkan Vivo Y35 ini. Jadi bisa kelihatan perbedaannya. Jadi semuanya tergantung kalian lebih suka yang mana? Kalian tim Vivo atau tim Samsung? Ya, kalian tim Vivo atau tim Samsung? Langsung aja komen di bawah. So mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih dan dadah.